Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak. Matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang amal teman-teman ya, beramal. Nanti teman-teman akan dapat balasannya sendiri. Beramal mudah, silakan share via Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman ya. Yep. Kita akan sedikit ngobrol masalah trading saham. Insya Allah setelah video ini saya akan bikin triknya untuk trading saham secara santai, tapi potensi cuan seperti apa nanti insya Allah habis video ini ya. Jadi kalau tadi di video yang sebelumnya saya udah bilang kalau ada yang nyangkut ceritanya banyak yang cerita. Lalu banyak yang curhat. Ada nyangkut di Sril, ada yang nyangkut di WSBB, ada yang kontak saya langsung dan cerita nyangkut, awalnya uangnya sudah tumbuh sampai 24 juta, sekarang tertekan cuma sampai tinggal 11 juta. Sebetulnya seperti apa? Kadang itu kalau trading ya, kalau teman-teman memang fokusnya ke trading saham, tidak berpikir untuk menjadi seorang investor, pengennya memang untuk trading, entah itu trading cepat atau tiktokan atau one day trading ataupun trading swing, ada rambu-rambu yang harus teman-teman ingat. Rambu-rambu pertama saat trading, kalau teman-teman tidak mau mikir terserah mau saham bagus atau saham jelek, kalau memang teman-teman mau menerjang pilihan saham bagus atau enggak, teman-teman abaikan. Rambu-rambu yang pertama, teman-teman harus pakai pengaman, namanya cut loss. Teman-teman bisa setting itu pakai automatic order, pakai saja automatic order jual pada harga terserah. Cut lossnya mau teman-teman setting berapa persen yang sanggup teman-teman terima, misalkan 3%. Berarti teman-teman hitung kalau 3% berarti teman-teman pasang cut lossnya di harga berapa, atau 5% berarti teman-teman setting automatic order jualnya di harga berapa. Cut loss bagi seorang trader itu wajib. Itu catatan pertama. Catatan kedua, trader saat untung, buat seorang trader ya, saat dia sudah untung, maka trader secara otomatis akan melakukan tahap pengamanan profit namanya. Tahap pengamanan profit itu namanya trailing stop. Trailing stop sebetulnya persis seperti cut loss, cuma perbedaannya kalau cut loss itu kita beli dan kita setting cut loss sebagai pengaman. Kalau trailing stop itu kita sudah beli sahamnya dan sahamnya sudah naik, lalu kita pasang trailing stop di bawah harga terbaru. Batas trailing stop berapa? Ya masing-masing orang akan berbeda-beda, biasanya kisaran 3-5% dari harga terbaru. Itu catatan kedua kalau seorang trader. Mereka akan selalu bikin trailing stop untuk mengamankan profit mereka
saat mereka masih berharap harganya mungkin masih akan naik, meskipun ternyata misalkan nggak naik, ternyata malah turun, maka trailing stop yang akan mengamankan profit teman-teman. Ya, itu catatan kedua buat seorang trader. Catatan ketiga, kalau seorang trader yang sedang trading saham, kalau bagi saya, bikin rambu-rambu batasan profit yang pengen teman-teman dapatkan. Misalkan seperti ini. Misalkan saya mau 1 bulan profit paling tidak sampai 10%. Misalkan saat teman-teman dananya selama 1 bulan sudah profit 10%, mending berhenti. Mending teman-teman hentikan dulu tradingnya selama sehari 2 hari, terus sambil analisis saham-saham yang lain. Berhenti dulu, jangan, kalau sudah untung, sudah take profit, mending berhenti dulu. Kalau teman-teman sudah misalkan, saya mau untung dari dana, total dana saya dalam 1 bulan 10%. Ternyata belum sampai 1 bulan, baru seminggu misalkan, teman-teman sudah sanggup profit 10% dari total dana teman-teman. Itu kalau seorang trader, mereka akan berhenti untuk trading dahulu. Fungsinya untuk apa? Untuk menstabilkan psikologis di sini. Psikologis utama manusia itu tamak. Dan itu harus tidak ada pada seorang trader. Dia bisa mendapatkan profit maksimal, tapi tamak harus tidak ada. Jadi kalau tamak, akhirnya logika seorang trader bisa terganggu. Seorang trader logikanya harus tetap jalan. Dan untuk membuat logika berjalan secara benar, tamaknya harus hilang. Ya. Jadi teman-teman cari batasan. Teman-teman pengennya dalam 1 bulan profit berapa? Kayak tadi seorang teman yang cerita bahwa dia 3 bulan sudah dari dana 10 juta dia sudah profit sampai 20 juta. Terus sekarang sampai dananya tinggal 11 juta. Itu kan berarti dia sudah tertekan minus. Ya kan? Dia sudah harusnya dia sudah untung 100%, sekarang dia cuma tinggal berapa persen. Nah, di situ rambu-rambu itu batasan profit yang pengen teman-teman capai itu berapa? Kalau sudah teman-teman ternyata batas profit, misalnya teman-teman pengen profit dalam 1 bulan 10%, terus ternyata teman-teman sudah dapat 10% cuma dalam tempo 1 minggu, berhenti dulu. Berhenti selama seminggu, cari saham yang bagus, nggak usah ikuti naik turun saham, tapi analisis saham yang sedang kondisinya bagus. Atau ya, teman-teman coba gabungkan model trading teman-teman dengan model investasi. Jadi misalkan dana teman-teman 10 juta, ternyata teman-teman sudah profit, uangnya jadi berapa? 15 juta misalkan. Ambil 5 jutanya, belikan saham dengan dividen gede. Tidak usah mikir itu naik atau turun. Berarti kan dana modalnya teman-teman tetap 10 juta. Yang itu nanti akan teman-teman pakai untuk trading. 5 jutanya belikan saham dengan dividen bagus. Beli saja. Dia turun biarin saja. Ini dana 10 jutanya nanti yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman untung lagi, ambil untungnya belikan saham yang itu lagi. Itu caranya menggulung dana. Ingat, sifat tamak pada seorang trader harus nggak ada. Ya, itu catatan ketiga. Kalau bisa bikin target, teman-teman pengennya 1 bulan berapa persen. Kalau itu sudah tercapai meskipun belum nyampe 1 bulan, berhenti dulu. Ya, hentikan sifat tamaknya. Ternyata sahamnya naik lagi, jangan kejar. Itu yang keempat. Yang keempat,
Kalau teman-teman sudah menjual sahamnya, sudah ambil take profit, ternyata sahamnya loncat jauh, saran saya jangan kejar. Kalaupun teman-teman kejar, pasang cut loss sebagai pengaman teman-teman, ya. Dan jangan pakai full dana saat teman-teman mengejar saham yang sedang rally naik. Teman-teman sudah ketinggalan rally naik dan teman-teman ngejar pakai full power. Hati-hati. Ingat, bandar paling tidak suka diganggu retail. Catat itu. Apalagi di saham-saham gorengan, ya. Itu catatan keempat, ya. Terus catatan kelima, kalau teman-teman trading, usahakan, kalau bagi saya secara pribadi, usahakan tetap melihat fundamentalnya sebagai patokan pertama. Kalau teman-teman yang suka saham kolesterol tinggi ya silakan saja, tapi tadi rambu-rambu di awalnya tetap teman-teman pegang ya. Kalau enggak, pengen lebih agak santai, tradinglah pada saham-saham dengan fundamental baik. Apalagi sahamnya sedang dalam kondisi undervalue atau sahamnya sedang ada news bagus. Jadi dalam trading itu, kalau bagi seorang pengelola keuangan, akan lebih fokus mengamankan dana ketimbang mengejar untung. Itu catatan kelima. Pastikan fokus menjaga keamanan dana teman-teman ketimbang mengejar untung teman-teman. Keamanan dana seperti apa? Mungkin teman-teman membeli saham kolesterol tinggi atau saham gorengan tidak masalah. Tapi keamanan dana teman-teman dilakukan dengan apa? Teman-teman sudah menganalisis dulu teknikalnya seperti apa, bandar mengumpulkan di harga berapa. Terus teman-teman juga tetap pasang cut loss sebagai pengaman teman-teman. Itu artinya teman-teman sudah mencoba mengamankan dana teman-teman. Oke? Itu yang kelima. Yang keenam, mungkin bagi teman-teman yang belum masuk di grup WhatsApp-nya Detek, bilangnya, Pak, kalau ada grup yang kosong saya pengen masuk. Sebetulnya, ini saya cerita, sebetulnya saat teman-teman banyak chatting dengan orang, banyak berinteraksi dengan orang, seringnya apa? Karakteristik teman-teman terganggu dengan pendapat orang lain. Kalau ada yang nge-share saham A, saham B, saham C, dan teman-teman terus menggunakan itu, teman-teman akan tergantung dengan orang lain. Dan teman-teman akan sulit untuk menemukan style terbaik buat teman-teman. So, bagi saya, berusaha untuk pakai kekuatan sendiri, pakai kemampuan sendiri, itu yang paling baik untuk dilakukan. Dan tanpa perlu untuk gabung dengan grup pun juga tidak masalah. So, enjoy saja, santai saja, belajar bertahap, pupuk kemampuan teman-teman, temukan style terbaik teman-teman. Entah teman-teman mau trading, ODT, atau trading swing, ataupun untuk investasi. Ya, itu rambu-rambu seorang trader. Jadi kalau bagi saya akan lebih enjoy itu mencoba, kalau memang cuma punya rekening saham satu, berarti rekening RDN 1, berarti teman-teman cobalah untuk jadi trader bunglon. Trader bunglon itu teman-teman seorang trader,
Tapi hasil dari dana trader teman-teman gunakan untuk investasi. Beli saham-saham bagus berdividen tinggi, berdividen besar. Untung lagi teman-teman belikan, untung lagi teman-teman belikan, gulung di situ. Itu akan lebih bagus. Atau teman-teman coba untuk trading swing saham-saham under value juga asik. Ya sebetulnya sih terserah cara bermainnya teman-teman sendiri. Jadi saya tidak akan memaksa teman-teman untuk ikut style saya, karena style terbaik teman-teman itu yang akan paling bagus dipakai oleh teman-teman. Tiap orang stylenya akan beda-beda, dan kadang itu saat teman-teman berinteraksi banyak orang itu akhirnya teman-teman malah tidak mencoba untuk menggali kemampuan dan menciptakan style terbaik teman-teman, tapi malah ngikut dengan stylenya orang. Dan style orang akan berbeda dengan style teman-teman. Style saya berbeda dengan style teman-teman. Saya tidak bisa mantengin harga saham tiap saat, karena style saya nggak seperti itu. Dan saya akan menggunakan apapun yang saya ketahui untuk memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan dengan style saya. Dan itu namanya taktik terbaik buat saya. Belum tentu taktik terbaik buat teman-teman. Ya. So, intinya kadang saya sendiri bingung. Bingungnya itu setiap kali saya bikin isian tentang bagaimana mencoba memaksimalkan atau membuat teman-teman untuk belajar biar kemampuan teman-teman itu bisa berkembang, malah biasanya jarang video itu dilihat. Video yang tetek sering dilihat itu apa? Kebanyakan kalau share saham-saham under value, saham-saham pasti cuan pasti 100%. Kenapa? Kenapa teman-teman lebih tertarik untuk mengambil info dari orang daripada teman-teman coba bedah sendiri? Belajar untuk kuat dari dalam diri teman-teman, belajar untuk jadi bisa dengan kemampuan teman-teman, belajar untuk menemukan style terbaik dengan kemampuan teman-teman. Jangan pernah tergantung pada siapapun, termasuk saya. Saya itu cuma orang deso. Jadi tidak layak kalau teman-teman tergantung pada saya. Belajar mandiri, temukan kemampuan terbaik teman-teman, temukan style terbaik teman-teman, dan itu akan sangat bermanfaat buat teman-teman daripada tergantung pada orang lain. Ya, intinya kalau trader tetap berhati-hati, apalagi IHSG sedang goncang naik turun gak karuan seperti ini. Belajar tetap waspada, belajar untuk mengamankan aset Anda. Tetap cerdas, jangan berasumsi terlalu tinggi. Tetap pakai logika dan syukuri cuan yang teman-teman dapatkan. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.